Di lingkungan adik-adik, khususnya di lingkungan rumah sekitar adik-adik. Oke, jangan marah. Ini sebelumnya ada yang salah dari perpakaiannya Pak. Ada yang mungkin kau tahu apa nanti Cok? Baik, lingkungan ekosistem. Baik, tadi pertanyaannya apa itu? Ya, baik, pertanyaannya apa itu tadi? Mungkin di lingkungan adik-adik, khususnya di lingkungan rumah adik-adik, pernah lihat hewan itu contohnya ayam atau pernah tahu? Terus kalau tumbuh-tumbuhan seperti bunga-bunga atau dedaunan, menurut adik-adik itu mereka masuk dalam suatu ekosistem atau tidak? Masuk. Betul ya? Mungkin ada jawabannya lain selain masuk tidak ya? Tidak. Masuk semua. Jadi masuk. Oke. Mulai tentang ekosistem ya. Masuk ke sini. Ada yang bisa baca sampai di lingkungannya? Satu orang. Dari ekosistem sampai sini. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, baik. Dari pengertian di atas, ekosistem merupakan suatu hubungan timbal balik. Timbal balik di sini adalah contohnya, maksudnya ada dua komponen adik-adik, yakni komponen biotik dan juga Abiotik. ya. Berarti kamu pernah dengar sebelumnya ya? Iya, Pak. Baik. Lanjut baca sampai di titik terakhir ini. Satu orang. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang berinteraksi satu sama lain, membentuk sebuah kesatuan dinamis yang melibatkan komunitas berbasis spesies yang berhubungan satu sama lain serta berhubungan dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Terima kasih, Mulia. Dari pengertian di atas itu merupakan suatu ekosistem merupakan suatu kesatuan dinamis yang dimana mereka memiliki hubungan timbal balik. Timbal balik di sini yaitu timbal balik baik antara komponen ini apa disebut komponen apa? Biotik. Abiotik. Oke, baik. Mungkin adik-adik ada yang tahu komponen biotik itu apa saja? Tumbuhan. Ya. Terus apa lagi? Manusia. Manusia Hewan. dan hewan. Terus ada lagi satu. Bakteri. Ya, ada yang disebut mikroorganisme. Betul yang dijawab oleh teman siapa di belakang tadi? Risto. Adik-adik, ini salah satu contoh ekosistem. Salah paper besar. Yang kamu lihat di sini ini apa saja? Air. Ya. Ya. Apalagi? Maaf ya, ini gambar tadi terpotong ya. Tapi masih ada. Jamur. Ya. Burung. Oke, kanguru. Batu. Jadi, ya. Jamur. Apa tadi itu? Norok. Yang mana yang norok ini? Yuklis, Pak. Oh, terus. Oke, bisa dengar ini adik-adik. Jadi, ini salah satu contoh ekosistem, khususnya ini di lingkungan ekosistem hutan. Nah, ini sedikit ilustrasi bahwa keterlibatan atau timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Seperti komponen biotik yaitu makhluk hidup yakni hewan, yakni kanguru, ada jamur, siput, dan ya burung satu. Sama tumbuhan yakni pohon dan juga ada rumput. Kita masuk yang berikut komponen boleh jangan. Iya. Oke. Komponen biotik.
Komponen biotik adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, baik itu seperti tanaman, hewan, manusia maupun mikroorganisme, seperti yang kamu telah sebutkan dari sebelumnya, toh. Dan komponen biotik ini berinteraksi dengan komponen abiotik yang sebentar akan kita bahas, atau komponen yang tak hidup, di mana mereka membentuk suatu ekosistem. Nah, baik, kita lanjut yang berikutnya, komponen abiotik. Sebelumnya, komponen abiotik itu apa saja? Tanah, Batu. batu, Ya. batu, Tanah, apa lagi? batu, Air, apa lagi? Udara. Batu, udara, iya. Dan cahaya matahari. iya, cahaya matahari. Oke. Komponen abiotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari faktor-faktor non-hidup seperti yang kamu sebut tadi, cahaya, udara, batu, dan lain-lain. Di mana salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, ya, bernafas dan berkembang biak. Tetapi karena komponen abiotik ini tidak memiliki ciri-ciri seperti itu, dia tanah, air, dan batu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup, maka dia disebut komponen abiotik atau komponen tak hidup. Oke. Nah, adik-adik, ekosistem tadi ada terdiri dari dua komponen biotik dan abiotik. Tetapi ekosistem juga memiliki dua jenis. Yang pertama, ekosistem alami, biasa disebut juga ekosistem primer, merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami, di mana ekosistem ini ada itu selama ribuan tahun, maksudnya sebelum kita lahir dan nenek moyang kita lahir, mereka sudah ada. Karena jangka waktunya itu sudah ada semenjak ribuan tahun yang lalu. Contoh ekosistem alami yaitu salah satunya hutan hujan tropis. Mungkin ada yang tahu hutan hujan tropis itu bagaimana? Hutan hujan tropis itu adik-adik, di mana curah hujannya itu dalam satu tahun itu sangat tinggi. Jadi misalnya dalam 365 hari yang tidak hujannya itu adik-adik ada sekitar 10 hari. Jadi sepanjang tahun 365 kurang 10 berarti 355. Berarti adik-adik sepanjang 355 hari ini itu diguyur hujan sepanjang tahun. Maka disebut hutan hujan tropis. Dan biasanya satwa-satwanya itu beragam dan lebih banyak ketimbang yang tidak memiliki hutan hujan tropis. Yang kedua itu padang rumput. Ada yang pernah lihat padang rumput? Gimana coba? Iya, yang para biasa. Kamu pernah lihat di TikTok yang orang biasa buat konten? Itu salah satu padang rumput. Ya, yang ketiga gurun. Di Indonesia ada gurun atau tidak? Tidak ada, atau ada? Tidak ada. Yang terakhir adalah sungai. Baik. Itu tadi merupakan pengertian dari ekosistem alami dan juga contoh dari ekosistem alami. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan atau biasa disebut juga ekosistem sekunder merupakan ekosistem yang terbentuk oleh bantuan manusia dan memiliki suatu fungsi tertentu. Di mana manusia memiliki kontrol penuh terhadap suhu, kelembapan, dan juga nutrisi untuk tanah. Salah satu contohnya dari taman kota. Kamu pernah lihat taman kota? Pernah. Di mana taman kota di sini? Saleh. Ya, itu salah satu contoh taman kota. Terus akuarium. Mungkin adik-adik di rumah ada yang pernah ada akuarium? Ada. Atau pernah lihat? Pernah lihat? Nah, sahabat. Oke. Dan juga ekosistem sawah. Jadi kamu lihat tadi, ini manusia pada ekosistem buatan ini manusia yang membuat dan juga memiliki fungsi atau memiliki peran. Seperti mereka yang mengontrol nutrisi dalam tanah, suhu, dan juga kelembapan. Oke.
Next. Manfaat ekosistem. Bisa satu orang fokus apa? Atau dia pas. Sudah? Yang pertama, manfaat ekosistem. Coba salah satu orang baca. Menghasilkan Oksigen. Oke, menghasilkan Oksigen. atau yang disebut iya, apa tadi teman? Adik siapa namanya ini? Oh ya, disebut kodu. Teman-teman, adik-adik tahu logonya kemana? Kodu atau? Saya tahu. Logo. Simbol, maaf, jangan marah. Simbol. Iya. Terima kasih adik siapa? Oke. Yang pertama menghasilkan oksigen. Gimana? Kamu lihat tadi di suatu ekosistem itu kan ada tumbuhan atau tumbuhan pepohonan, ada daun-daun. Nah, tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh kita, baik kita dan juga hewan. Nah, pentingnya ini manfaat suatu ekosistem itu dia menyediakan atau menghasilkan oksigen untuk kita. Yang kedua, menghasilkan makanan. Menghasilkan makanan. Oke, Pak boleh tanya, mungkin adik-adik ada yang tahu yang bisa menghasilkan makanan sendiri itu disebut apa? Produsen. Ya, produsen atau autotrof. Ya, kau dengar? Seperti ada yang bilang tadi produsen yang menghasilkan makanan sendiri atau autotrof. Contohnya itu tanaman. Kan mereka menghasilkan sendiri makanannya tuh dengan bantuan sinar matahari, air dan Tanam. tanah. Untuk menghasilkan proses yang dinamakan fotosintesis. Terus yang ketiga mengurangi polusi dan yang keempat mengurangi erosi. Nah, mengurangi erosi ini penting adik-adik dalam suatu ekosistem di mana contohnya pohon. Pohon itu kan memiliki akar tuh. Fungsi akar selain menyimpan cadangan makanan dan mencari mencari makanan dan air, dia juga memiliki fungsi yang lain yaitu mengikat tanah supaya tidak mengurangi erosi. Itu tadi ada 4 manfaat dari ekosistem. Yang terakhir, ya mungkin jangan marah. Mungkin ini adik-adik ada yang belum paham dari pengertian sampai ke manfaat tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mulai dari pengertian ekosistem sampai ke manfaat tadi. Atau ada yang kurang mengerti? Sudah? Bisa diterima? Kita lanjut deh. Yang terakhir, cara menjaga ekosistem. Tolong satu orang baca. Adik-adik. Cara menjaga ekosistem konservasi dan Pelestarian lingkungan alam.